Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi laporan dengan judul Review Jurnal Informasi Kesehatan (SLDC) dengan metode Rapid Application Development dengan anggota kelompok dan maka saya sendiri Melita Andini. Review Wahid dan Sejarah Manual dengan mata kuliah Informasi Kesehatan dan dosen pengampu Wayan Suganta Nirwana PD. Next. Kemudian untuk metode review akan disampaikan oleh Zaki. Baik, untuk metode review pada gerakan kali ini yaitu dalam pemilihan jurnal ada dua aspek, yaitu mulai dari relevansi untuk mengetahui bagaimana artikel jurnal tersebut yang akan digunakan bisa sesuai dengan tema yang dibahas atau mengenai pembahasan yang sesuai. Dan juga yang kedua yaitu tahun publikasi, bahwa dalam baiknya artikel yang digunakan minimal 5 tahun terakhir dari tahun saat ini untuk mengetahui bagaimana referensi tersebut mengikuti perkembangan zaman yang sewaktu-waktu dapat berubah, sehingga aspek-aspek tersebut bisa menjadi sebuah penilaian bahwa artikel yang digunakan layak dan sesuai dalam pembahasan yang digunakan. Baik, kemudian untuk bab hasil review jurnal dapat dilihat pada tabel yang akan ditampilkan berikut. Next. Untuk hasil review lebih rincinya akan disampaikan oleh masing-masing review. Untuk jurnal yang pertama akan disampaikan oleh Mas Pah. Baik, untuk judul jurnal di sini, yaitu aplikasi monitoring data imunisasi berkala untuk meningkatkan pelayanan posyandu menggunakan metode RAD berbasis Android, dengan nama penulis dan tahun publikasi Lela Ria Andraini Kurniawan, 2021. Tujuan penelitian yaitu menciptakan aplikasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan data imunisasi di posyandu. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan proses pemantauan kesehatan anak menjadi terstruktur dan mudah diakses oleh orang tua dan petugas kesehatan. Dengan metode penelitian, yaitu menggunakan Rapid Application Development atau RAD, metode ini dipilih untuk memungkinkan pengembangan aplikasi dalam waktu yang singkat dan melibatkan pengguna secara langsung dalam proses pengembangannya. Untuk hasil dan temuan utama, next, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi monitoring data imunisasi berbasis Android berhasil dikembangkan dan diimplementasikan dengan efektif di posyandu. Pengujian fungsionalitas aplikasi menunjukkan bahwa semua fitur termasuk pendaftaran anak, pemantauan riwayat imunisasi, dan pengingat jadwal imunisasi berfungsi dengan baik. Umpan balik dari pengguna, baik orang tua maupun petugas posyandu, mencerminkan tingkat kepuasan yang tinggi dengan persentase 90%. Orang tua melaporkan bahwa aplikasi ini mudah digunakan dan membantu mereka dalam pemantauan kesehatan anak. Untuk kelemahan dan kelebihan jurnal, untuk kelebihan penelitian ini relevan dengan isu penting mengenai imunisasi anak yang berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat. Pemanfaatan teknologi aplikasi berbasis Android untuk memantau data imunisasi menunjukkan pendekatan modern dalam pelayanan kesehatan. Selain itu, penggunaan metode RAD ini memungkinkan pengembangan aplikasi yang cepat dan melibatkan pengguna. Untuk kelemahannya, terdapat keterbatasan dalam uji coba aplikasi yang belum mewakili semua pengguna, sehingga evaluasi lebih lanjut diperlukan. Untuk kontribusi terhadap topik, penelitian ini mengkaji penggunaan metode RAD dalam pengembangan aplikasi monitoring imunisasi berbasis Android di posyandu. Metode ini memungkinkan pengembangan cepat dan sesuai kebutuhan pengguna. Aplikasi ini menggantikan sistem manual, memungkinkan orang tua memantau data imunisasi secara real time, meningkatkan efisiensi kerja tenaga kesehatan dan kepuasan orang tua. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi dapat meningkatkan akurasi data, kualitas pelayanan kesehatan, dan mendukung pengembangan keputusan di posyandu dan puskesmas. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk review jurnal yang kedua dengan judul penerapan metode Rapid Application Development RAD aplikasi pelayanan pasien berbasis web pada bidang layanan Karlina dengan nama peneliti yaitu Abdul Aziz, Fatkan Azizi, Widya Alifah Dewi, Asmat Rifai, dan Ridan Nurfalah pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi pelayanan pasien berbasis web yang mempermudah pengelolaan data pasien, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan di bidang layanan Karlina yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Untuk metodenya menggunakan Rapid Application Development yang memungkinkan pengembangan aplikasi dengan cepat dan melibatkan pengguna dalam proses desain dan pengujian. Untuk pemodelan sistem, penelitian ini juga menggunakan Unified Modeling Language seperti diagram use case dan activity diagram. Untuk hasil dan temuan utamanya, aplikasi yang dikembangkan berhasil memenuhi tujuan dengan menyediakan fitur utama seperti pendaftaran online pasien, pengelolaan data pembayaran, dan pembuatan surat rujukan. Sistem ini memungkinkan pasien mengisi data dan membuat akun tanpa harus hadir langsung, sehingga mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kenyamanan. Selain itu, sistem ini juga mengurangi beban administrasi tenaga kesehatan dengan mempermudah akses data pasien, bidan, dan rumah sakit rujukan secara cepat. Sekaligus, mengurangi risiko kesalahan akibat pengelolaan manual. Aplikasi ini juga menjamin keamanan data pasien dan meningkatkan akurasi informasi yang dihasilkan, sehingga lebih relevan dan tepat waktu. Untuk kelebihannya, penelitian ini memberikan solusi konkret untuk pengelolaan data pasien dan menunjukkan efektivitas metode RAD dalam menghasilkan aplikasi yang sesuai kebutuhan pengguna dalam waktu yang singkat. Namun terdapat juga kelemahan seperti kurangnya analisis dampak jangka panjang, penerapan aplikasi terhadap kualitas layanan, dan minimnya pembahasan mengenai tantangan implementasi.
untuk kontribusi terhadap topik sistem informasi, yaitu memberikan wawasan tentang manfaat penerapan RAD dalam sistem informasi kesehatan. Penelitian ini membuktikan bahwa integrasi teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data, mengurangi beban kerja administrasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya di tingkat lokal. Selain itu, aplikasi ini memberikan contoh nyata bagaimana teknologi dapat meningkatkan kepuasan teknologi informasi yang luas di sektor kesehatan. Kemudian untuk review jurnal yang ketiga akan disampaikan oleh Revina Nurwahida. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Kemudian untuk jurnal ketiga itu berjudul Aplikasi Manajemen Data Balita pada Posyandu menggunakan metode RAD dengan penulis Nani Purwati, Ahmad Syufron, Elmi Ningsih, Puji Widodo, dan Francisca Natalia pada tahun 2024. Tujuan penelitian ini yakni untuk membangun sebuah sistem informasi manajemen data balita pada Posyandu berbasis web yang nantinya memudahkan para kader dalam mengelola data balita. Metode penelitian ini menggunakan RAD atau Rapid Application Development dengan memiliki beberapa tahapan, yakni yang pertama ada requirement planning, yakni analisis kebutuhan sistem yang melibatkan kader Posyandu agar mendapatkan analisis kebutuhan yang sesuai dengan kondisi nyata. Kemudian desain workshop di sini menggunakan diagram use case agar menghasilkan rancangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian yang ketiga ada tahap implementation, yakni pada sistem yang telah dirancang akan diperkenalkan kepada pengguna dan dilakukan pelatihan untuk memastikan pemahaman dan penggunaan yang efektif. Penelitian ini terdapat hasil dan temuan utama, yakni aplikasi yang dikembangkan memiliki tingkat fungsionalitas yang baik yang dibuktikan melalui pengujian black box testing dan terdiri dari beberapa fitur yang sangat bermanfaat dalam membantu kader untuk mengelola informasi yang dibangun serta berhasil membantu kader Posyandu dalam mengelola data balita secara lebih efisien dan terintegrasi serta mengurangi kesalahan dalam laporan. Adapun kelebihan dari jurnal ini yakni yang pertama aplikasi ini terbukti efisien dalam mengurangi beban kerja kader Posyandu. Kemudian aplikasi ini memiliki tingkat fungsionalitas yang baik yang dibuktikan melalui uji black box testing. Kemudian yang ketiga penggunaan metode RAD memungkinkan pengembangan yang cepat dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Adapun kelemahan terdapat dua, yakni yang pertama pengujian yang dilakukan masih terbatas karena hanya menggunakan metode black box. Kemudian yang kedua, penelitian ini masih memiliki fokus terbatas yakni hanya pada satu daerah yakni Kebumen. Kemudian kontribusi terhadap topik yakni penelitian ini menunjukkan bagaimana metode RAD dapat diterapkan secara efektif dalam pengembangan sistem informasi yang ditujukan dalam meningkatkan manajemen data kesehatan di Posyandu dengan melibatkan pengguna. Penelitian ini menekankan pentingnya analisis kebutuhan yang akurat dan desain sistem yang responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan. Selain itu, penelitian ini memperlihatkan bahwa penggunaan metode RAD tidak hanya mempercepat proses pengembangan, tetapi juga menghasilkan aplikasi yang lebih relevan dan mudah digunakan, yang pada gilirannya meningkatkan adaptasi teknologi di kalangan pengguna. Sehingga kontribusi ini juga dapat memperkaya literatur yang ada tentang pengembangan sistem perangkat lunak berbasis objek dan memberikan panduan bagi praktisi dan peneliti yang ingin menerapkan metode RAD dalam proyek mereka. Kemudian saya serahkan kembali kepada moderator. Untuk jurnal yang kelima, bahwa mengenai perancangan sistem informasi kesehatan berbasis web terhadap layanan dengan metode RAD atau Rapid Application Development, studi kasus Puskesmas Caringin, dengan penulisnya yaitu Yasmin Nuha Asaputri, Alivia Sabrina, Manisha Agustin Zulharifa, dan Rusan Jutalov pada tahun 2023. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan inovasi untuk meningkatkan layanan sistem informasi. Untuk metode penelitiannya, bahwa ada 3, yaitu rencana kebutuhan atau requirement planning. Tahapan ini merupakan tahapan untuk user dan analis melakukan pertemuan dengan identifikasi tujuan dari aplikasi, sehingga sistem dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan informasi yang ada. Kemudian yang kedua, proses desain atau desain workshop, yaitu pada tahap ini dilakukannya proses desain untuk memahami perbaikan dari ketidaksesuaian desain aplikasi yang dibuat. Kemudian yang ketiga, implementasi, yaitu hasil rancangan yang telah dikerjakan untuk mempermudah layanan antri puskesmas sebelum masuk ke dalam sistemnya akan ditampilkan terlebih dahulu halaman utama untuk hal tersebut. Sehingga hasil dan temuan utamanya bahwa pembuatan perancangan sistem perpustakaan berbasis web ini untuk memahami kebutuhan sistem secara mendalam. Implementasinya dari hasil rancangan yang telah dikerjakan untuk mempermudah layanan antri puskesmas pada sistem tersebut. Untuk kelebihan dan kelemahan jurnal, bahwa kelebihannya dalam penggunaan metode RAD memungkinkan pengembangan yang cepat dan responsif terhadap kebutuhan pengguna, sehingga aplikasi dapat segera digunakan dan diadaptasi sesuai dengan umpan baik. Kemudian kelemahannya, kendala yang terjadi di Puskesmas Caringin membuat hambatan dalam memenuhi pelayanan. Salah satunya keluhan yang sering dilaporkan oleh pasien umumnya bila mereka menunggu lama karena pada setiap pelayanan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, kemudian untuk bab 4 diskusi kelompok. Oke, baik. Terima kasih. Saya izin melanjutkan mengenai analisis perbandingan hasil review jurnal. Yang pertama, terdapat kesamaan antara jurnal yang telah kami review. Yang pertama, semua artikel jurnal yang dibahas menggunakan metode RAD atau Rapid Application Development dalam pengembangan sistem informasi kesehatannya. Kemudian artikel-artikel ini menekankan pentingnya sistem informasi yang efisien dan terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Kemudian pengujian sistem menggunakan metode black box yang juga menjadi kesamaan, di mana fokusnya adalah pada fungsionalitas aplikasi. Kemudian pada perbedaan, setiap artikel
memiliki fokus yang berbeda dalam konteks aplikasi sistem informasi kesehatan, seperti menekankan pada aplikasi sistem antrian puskesmas, monitoring imunisasi, dan manajemen data balita di posyandu serta bidan. Kemudian metode pengumpulan data dan analisis yang digunakan dalam setiap penelitian juga bervariasi. Beberapa artikel menggunakan metode wawancara dan observasi, sementara yang lain mengandalkan studi pustaka dan analisis kebutuhan sistem. Kemudian lingkup implementasi dan pengguna juga berbeda. Ada yang ditujukan untuk petugas kesehatan, pengguna, dan admin puskesmas. Kemudian kontribusi masing-masing jurnal terhadap bidang RAD. Yang pertama, terdapat artikel mengenai aplikasi monitoring imunisasi. Implementasi metode RAD pada aplikasi monitoring imunisasi ini dapat dengan cepat dikembangkan untuk membantu orang tua dan petugas memantau riwayat imunisasi, memberikan notifikasi imunisasi lanjutan, dan menyimpan data dengan aman. Kontribusi ini menyoroti pentingnya sistem yang responsif dan mudah diakses dalam meningkatkan kepatuhan imunisasi dan kesehatan anak. Kemudian terdapat artikel mengenai manajemen data di bidang Leni Kartika. Metode RAD berbasis web untuk layanan di bidang ini berhasil mempercepat dan mempermudah proses administrasi seperti pendaftaran, pembayaran, dan pengelolaan data lainnya yang sebelumnya dilakukan secara manual. Dengan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, penggunaan metode RAD memungkinkan pengembangan aplikasi yang efisien dan berbasis kebutuhan yang spesifik pengguna, menghasilkan solusi yang relevan, tepat waktu, dan akurat, serta meningkatkan efisiensi operasional, keandalan pengelolaan data, serta kemudahan akses bagi pasien dan admin. Kemudian terdapat artikel mengenai e-posyandu. Dengan menggunakan RAD untuk menyelesaikan masalah pencatatan manual yang sering tidak akurat, serta menyediakan fitur seperti grafik perkembangan anak dan notifikasi pengingat. Dengan penggunaan metode RAD ini, aplikasi dirancang untuk memberikan akses yang mudah bagi kader dan orang tua dalam memantau kesehatan balita. Kontribusi ini menunjukkan bagaimana sistem RAD dapat digunakan untuk menciptakan sistem yang mendukung kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam pelayanan kesehatan. Kemudian artikel mengenai sistem antrian di puskesmas. Artikel ini menunjukkan penerapan metode RAD dapat mengurangi waktu tunggu pasien, meningkatkan efisiensi pengelolaan data pasien, dan memberikan pengalaman layanan yang lebih baik. Artikel ini menyoroti tahapan RAD yang sesuai dengan kebutuhan pasien dan staf. Kontribusi ini menekankan fleksibilitas metode RAD dalam menciptakan solusi yang dapat diadaptasi untuk berbagai masalah dalam pelayanan kesehatan. Kemudian pada sebuah pelayanan kritis terhadap tren ataupun tantangan dalam bidang RAD atau Rapid Application Development sendiri merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang fokus dalam kecepatan dan efisiensi, serta melibatkan pengguna dalam prosesnya. Terdapat beberapa keuntungan. Yang pertama, pengembangan dapat dilakukan secara cepat. Kemudian dapat dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sehingga pengembangan sistem dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Namun di samping banyaknya keuntungan ini, RAD juga memiliki tantangan yang perlu dihadapi, yakni resiko menurunnya kualitas sistem karena fokus pada kecepatan, meningkatnya biaya pengembangan karena memerlukan lebih banyak sumber daya dan waktu untuk melakukan perbaikan berulang, dan perlunya mengintegrasikan dengan sistem yang sudah ada sehingga butuh waktu dan tenaga kembali untuk menyatukan dengan sistem yang digunakan saat ini, sehingga ini dapat menyebabkan kesulitan dalam penggunaan dan pemeliharaan sistem serta risiko kehilangan data. Keamanan dan privasi juga menjadi isu penting dalam pengembangan sistem informasi kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap sistem yang dikembangkan dengan RAD mengikuti standar keamanan dan privasi yang ketat. Untuk menghadapi tantangan ini, lembaga kesehatan perlu menerapkan beberapa strategi, seperti menggunakan metode pengembangan yang lebih terstruktur, pemilihan teknologi yang tepat, dan menjaga keamanan dan privasi data juga harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahap pengembangan. Kemudian, dengan pendekatan yang tepat dan perhatian terhadap tantangan yang ada, RAD bisa menjadi alat yang sangat efektif dalam mengembangkan sistem informasi kesehatan. Ini juga membantu lembaga kesehatan untuk lebih cepat beradaptasi dengan kebutuhan terus berubah dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Terima kasih, dan selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Pengembangan aplikasi, khususnya di sektor kesehatan, fokus pada pembuatan prototip cepat dan umpan balik pengguna memungkinkan aplikasi lebih responsif terhadap kebutuhan. RAD meningkatkan efisiensi, akurasi data, akses informasi, kualitas layanan kesehatan. Contohnya terlihat pada sistem monitoring imunisasi dan pelayanan pasien berbasis web. Meski menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kebutuhan pelatihan, evaluasi berkelanjutan diperlukan agar aplikasi tetap relevan. Dengan penerapan yang tepat, RAD dapat mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Next, kemudian untuk rekomendasi, yang pertama ada penguatan infrastruktur teknologi, kemudian pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, yang ketiga pendekatan berbasis pengguna, yang keempat pengembangan aplikasi yang responsif, yang kelima penelitian dan pengembangan lanjutan, dan yang terakhir ada monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Baik, itu tadi presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.